Balai misteri. Iya. Saya bilang ini, assalamualaikum, penguasa alam, tolong jangan ganggu, di sini agak ada kesusahan. Icon cepotnya itu beda sendiri itu. Paling spesial tuh icon cepotnya itu. Bakal sama kan saya ngatakan orang perjuangannya. Pas baik lagi, minta di stop, coba diulang, di stop, dipelankan. Di situ ada satu penampakan pocong. Aduh Kang, hatur nuhun pisan tadi ketika Kang main suling gitu ya, karuhun-karuhun pada datang bilang berterima kasih gitu kan. Biar supaya penggemarnya juga atau penikmatnya jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan gondrong sok lah ke Asia. Kalau kebiasaan buruk kita yang belum bisa hilang paling ngerokok ya. Ngerokok lah, itu manusiawi. Lumrah mungkin Lumrah ya. lah. Walaupun dari segi klinis kesehatan nggak baik kan. Itu yang kita semua bahas Ritual, kalau ritual sendiri juga siluet ada, disebutnya ritual, kita berdoa sebelum manggung. Nah, itu ritualnya siluet ya, bukan ritual yang lainnya. Karena ritual buat kita itu sebutannya emang orang lain bilang ritualnya kegiatan gitu kan, Penyemangat atau booster ya Kang. Booster. Pasti kan orang pasti identiknya bilangnya ini siluet ritualnya apa nih sebelum manggung. Oh, kita nyikapinnya ya positif aja. Oh, kita kegiatannya berdoa gitu aja. Terus selama di bulan Ramadan ini Kang, ada jadwal-jadwal manggung kah dari siluet? Ada. Nggak ada. Kosong. Kosong. Walaupun di luar ada yang mengadakan event gitu. Ada di luar ada. Kemarin contohnya ya itu apa yang Surabaya Tech. Surabaya Tech itu benar-benar pure. Ada yang black metal juga itu karena mungkin dia aksi pengen apa ya, kemungkinan meramaikan Ramadan aja dengan caranya sendiri. Iya. Gitu. Ngajak bukber ada gitu. Komunitas buka berang itu ada, menggelar acara musik ada, tapi nggak di apa kayak di tempat ramai gitu, kayak model kafe kayak gitu. Penilaian dari orang luar ya mereka nggak peduli, yang penting kita gelar acara gitu aja. Untuk apa? Untuk yang acara khususnya yang buat siluet perform di bulan puasa ini, kita benar-benar nggak ada. Kita fokus, kasarnya kita fokus, ya mungkin fokus ibadah masing-masing personil lah ya gitu. Fokus di bulan Ramadan, ya mungkin nanti setelah Lebaran, insya Allah dari setelah Lebaran itu yang tadi kita mau insya Allah insure ke Bandung, ya mudah-mudahan kita fix dengan pihak penyelenggaranya di Bandung. Gitu. Sama ya paling udah itu aja sih untuk sekarang. Ya di bulan Ramadan ini ya kita fokus ke keluarga masing-masing lah. Dari setiap personel sendiri ada kejadian yang benar-benar terkesan nggak Kang? Dari pertama, Akang kan paling lama ya di siluet ini, personel paling lama gitu kan. Pentolan mungkin. Iya pendiri gitu kan. Jatuh bangunnya siluet, Akang yang benar-benar nge-fight sendiri. Kalau gitu kejadian dari personil sih nggak ada ya. Tapi kalau secara umum sih kejadian seperti mistis gitu sih ada sebenarnya. Itu waktu siluet pertama. Oh sempet ada kayak hal-hal mistis? Ada. Waktu siluet pertama aja, waktu berbentuk ya, waktu pertama ngebentuk kita bikin siluet judul saya waktu itu punya lagu. Judulnya Siluet Lautan Duka waktu itu. Judulnya Siluet Lautan Duka. Di saat waktu itu malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat jam 11 malam. Waktu itu kita kan kumpul cuma berempat personil. Kita kumpul itu membicarakan masalah materi lagu baru yang berjudul Siluet Lautan Duka. Nih saya ada lagu baru judulnya Siluet Lautan Duka. Gimana ini kita konsepin gimana gitu kan. Udah kita konsepin aja sekarang. Ya udah oke. Nah, di situ kita enak-enak konsep ya, enak konsep nih. Pas jam 12 pas
bulan purnama kan, hujan rintik-rintik. Nah di situ kebetulan gitaris saya Yudi namanya, dia bangun dia bilang pas katanya kan. Pas apaan? Pas pokoknya mah pas weh. Cuma hudang. Saya juga bangun kan, saya bangun. Oh iya, pas ya. Oh pasnya. Pas gitu kan. Ya udah pas. Ya udah kita gimana? Bubar aja dah, bubar. Kita semua tuh ngerasain wangi melati apa gimana gitu kan. Kita ngerasain gitu. Enak ya, personil lain mah enak, rumah pada deket. Saya jauh. Di situ Yudi bilang, cek nginep aja, nggak, saya mau pulang aja. Kan saya pulang, lumayan juga kan pulang bawa gitar, pulang. Alhamdulillah nyampe rumah aman. Pas keesokan harinya ada satu tetangga ngeliat katanya itu. Dia pulang kerja, pas mau makan, habis makan katanya pas lihat jendela belum ditutup, pas mau ditutup depan kepalanya ngeliatin dia langsung abret. Itu penampakan katanya sih, mukanya pias, senyum, rambutnya pendek, enggak panjang, pendek. Saya pikir jendelanya dia itu tinggi, jangan kan saya yang pendek gitu ya, orang yang tinggi aja pasti pakai bangku untuk melihat ke dalam gitu kan. Ini kok cewek bisa nyampe di atas gitu. Itu yang pertama, itu awal siluet berkesan mistis ya. Yang kedua, waktu yang tadi saya ceritakan tadi 2003 waktu kita perform ada penampakan makhluk halus gede banget itu ngelewat di belakang panggung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga waktu siluet perform di Williang, terutama di Bunar waktu kejadian itu. Sebelum kita perform sebenarnya ada yang janggal sebenarnya. Ada yang janggal. Yang pertama, drummer saya Denny itu melamun terus. Kalau ditanya cuma iya doang. Nah di situ PC gitaris saya pertama nyuruh saya nyari makan. Cari makan. Saya saya ke warung, saya ngobrol-ngobrol sama warungan di situ. Yang warung itu nanya, Dek, main bukan? Ya Pak. Kenapa? Oh nggak apa-apa, hati-hati aja katanya gitu. Apa itu hati-hati, maksudnya gimana Pak? Hati-hati aja lah kayak gitu. Ceritain Pak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Enggak, itu rumah yang itu kan kosong. Itu dulu tempat rumah pembunuhan. Kayak gitu, pembunuhan. Astagfirullahaladzim kan. Itu pembunuhan. Ya Pak, insya Allah lah gitu kan. Nah pas menjelang malam itu siluet perform, kita kalau tidak salah bawain 3 lagu. Di situ banyak kejanggalan. Soalnya dari salah satu kru menyoroti setiap orang yang banjer di bawah, termasuk personil. Dalam bentuk handycam. Di situ kita biasa aman-aman aja lah ya. Kita main mak ya, tahu kan, aman lah, nggak ada perasaan gimana gitu. Pas kita habis perform, kita sempat foto-foto di pohon gede. Semua personil siluet sama masa siluet kampus IPB. Kita sempat foto-foto di situ. Kita menuju perjalanan pulang ke kampus. Salah satu personil dari siluet itu Denny, drummer, sempat kesurupan di dalam mobil. Pas nyampe kampus IPB seperti kejang-kejang gitu. Pas kita udah berusaha untuk membaca doa tetap aja gak apa. Jalannya sih
pas lagi perform juga sih sebenarnya itu drama. Iya, Udah jadinya kerasukan. udah diikutin. Cuma kita nggak nyadar. Kita nggak nyadar. Jadi pas waktu manggung Iya, Dia udah kerasukan. udah kerasa Udah banget. kerasukan. Yang tadi dibilang itu dalam tubuhnya itu udah kayak loket. Masuk Masuk. satu, keluar satu, masuk Keluar, lagi. masuk. Oh, ganti-gantian. Itu malah sampai bawa sampai ikut ke kampus IPB, ikut pulang. Oh. Sampai di kosan sempat berapa kali di doa atau gimana gitu, nggak ada satupun yang itu. Nah, punten Kang, waktu pas manggung berarti personil yang lain nggak sadar Enggak bahwa sadar. si drummer ini Apa asik aja. Karena ketukan drumnya ketukannya pun aman deh. Aman, malah lebih gahar. lebih gahar. Lebih ini Oh, powernya. Powerful. Makanya Iya. yang bikin wah, asik nih drumnya nih, enak nih, nyambung gitu. Iya. Nggak loyo gitu, kuat. Mhm. Katanya dibalik itu ya gitu, ada bantuan. Bantuan makhluk astral. Iya. Yang lain masih aja ya. Asik di situ. Jadi bantuannya nggak pakai steroid kan? Kalau steroid kan suntik ya. Ini beda deh iya mah. Bantuannya nenek moyangnya langsung. Gitu. Nggak perlu ngubas nih. Itu pas penyembuhan itu, dalam proses penyembuhan kita kan asik, kita lihat video yang tadi yuk, gitu kan, kebanyakan. Itu belum sadar tuh. Belum Maksudnya sadar, personil masih yang ada lain belum pengobatan. nyadarin tuh. Ada pengobatan di rumah, siapa di rumah adalah gitu ya, orang yang bisa nyembuhin itu. Sedangkan kita asik-asik aja kan, lihat video kan. Terus kita lihat yang manggung tadi itu, iya kita lihat. Nah di video itu ada yang janggal, Ketahuan lah dari hasil Nah. video. Nah, di Oh, situ, pas sudah. pas di video itu ada pas kamera gini ya, kamera. Ini kan yang Benjer nih, kamera menyorot ke sini. Balik lagi, pas balik lagi minta di stop, coba diulang, di stop, dipelankan. Di situ ada satu penampakan pocong Di belakang tuh Kang. yang di Benjer, Oh. tengah yang Benjer, Mosing ya. yang mosing. Kalau metal posisi kebanyakan Iya, nunduk, headbang. headbang. Ini di atas kayak gini, ikut Headbang. Iya. Gila. serius bukan bohong. Ini apa putih gitu kan. Gak tahu mereka. Mereka penikmat musik keras juga deh. Kayaknya dulunya ya. Semasa hidup. Oh, bisa. Saya kaget itu, ini katanya putihnya nih sama yang putih itu beda banget, gitu kan. Putih ini sama putih ini beda, gitu kan. Kalau ini putihnya kaos biasa, mungkin agak terlalu apa namanya, tapi ini putihnya benar-benar cerah banget gitu, Oh. cerah banget gitu kan. Nah pas habis di situ nggak lama hancur tuh Apa itu, Mas? handycamnya hancur, Hancur. rusak nggak bisa dipakai lagi itu. Nah, terus rekaman itu kan Udah ikut hilang. ikut hilang. Udah pas di situ nggak lama kemudian wangi gitu, melati Oh, masuk dalam ruangan, berasa lagi masuk dalam ruangan. Astagfirullahaladzim. Saya keluar ngelihat ke bambu, apa namanya, bukan bambu, pohon pisang. Saya bawa pisang agak sedikit goyang. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini, assalamualaikum, penguasa alam, tolong jangan ganggu, di sini lagi ada kesusahan. Kalau mau masuk aja, jangan diam di situ. Kalau mau kalau mau keluar sana, jangan di sini. Saya omong gitu, alhamdulillah hilang, gitu kan. Alhamdulillah hilang. Pas nggak lama kayak gitu, penyembuhan beres. Gitu, Denny itu sadar. Konon katanya gitu ya, yang menyadarkan itu ngelihat ada 2 pocong di dalam jendela. Di rumah itu, di jendela itu ada sosok pocong itu ngeliatin di situ. Makanya saya astagfirullahaladzim, ya Allah, ini benar-benar diikutin ini. Itu Yang- pengalaman saya Yang bisnis. pocong headbang lagi. Allah. Katanya metal. Itu pengalaman tuh, nggak ada yang apa, nggak inilah itu, nggak semua fokus pada musik lah gitu, nggak fokus apa-apa gitu. Di luar perkiraan aja ya. Luar perkiraan. Iya, Nyadar kalau cerita. Ya kemungkinan kalau personilnya siluet ada yang istilah
apa indra keenam mungkin ya, mungkin bisa melihat mungkin kemungkinan karena indranya ada 6 ya. indranya itu istilah doang Yang keenam indra keenam nih orang indra keenam gitu misalnya pasti bisa melihat kemungkinan karena mereka ya terlalu normal aja ya, emang ke bawah suasana ya jadinya gitu hasilnya media yang nggak bisa dibohongin gitu istilahnya kan. Gitu aja. Kalau gue sendiri karena di Siluet emang baru ya, baru. Tapi sebelum di Siluet itu emang udah kenal Siluet dari tongkrongan juga. Jadi paham luar dalamnya Siluet kayak gimana gitu. Pengalamannya ya masalah mistik tapi gitu nggak ada ya. Kayak ada yang janggal loh tadi itu. Pas female. Di mana? Female terakhir. Ya itu yang benar. Itu yang lagi kita lagi usut ya. Kita lagi usut. Kita lagi usut itu kayak ada yang janggal di female. Kayak ada suara lain gitu kan. Ada suara. Beda. Ada suara dari kalau kita berdua kan emang terjun langsung ke Siluet kan emang baru. Ya pengalaman ke Siluetnya itu aja. Kalau di luar Siluet ikut-ikut mereka manggung itu paling itu aja sih, nggak ada lagi. Kalau yang pernah ketahuan juga waktu di Bengkulu, Kang. Nah, kalau di Bengkulu ya. Video Bengkulu tuh ada kan? Ada. Jadi ada memang suara female yang lain kan? Terus ditambah lagi kayak orbs gitu ya. Waktu di Bengkulu juga pernah gitu. Itu yang cahaya itu ya. Plus ada suara female yang lain gitu. Iya benar. Kalau saya pribadi sih kalau saat hasil syutan video hasil syutannya ada orb gitu ya. Kayak astral gitu. Bukan apa tahu ini kan yang bola lampu yang diskotik gitu. Itu entah itu dari mana. Kita padahal nggak pakai efek segala macam, pure normal aja gitu. Atau hasilnya dari syutannya ya begitu, ada orb gitu kan, entah 1 apa 2 itulah kalau nggak salah, lupa. Yang jelas itu aja kayak bola diskotik gitu, melayang gitu kan. Ditambah ada suara female yang lain. Suara femalenya juga ada, itu juga jelas banget kedengarannya itu. Tapi hasilnya itu ya begitu sama. Abis itu video beredar itu rusak gitu aja. Selalu tuh Kang. Selalu kemungkinan dia mereka nggak mau di ini kali ya. Nggak mau dikenalin kali, mungkin tersinggung mungkin. Kita pribadinya istilahnya kan, lu kalau mau apa-apa izin dulu sama gue gitu, ini wilayah gue gitu. Istilah kasarnya ya. Kan kita nggak tahu gitu kan. Mungkin dia nggak mau dipublikasikan nggak mau. Masing-masing aja lu gue jangan ikutan gue deh gitu istilahnya. Introvert kali ya. Dari saya pribadi kalau untuk kesan saat manggung ya, selama kurang lebih saya udah gabung di Siluet 14 tahun ini sih. Kalau untuk pengalaman mistis saat di manggung ya, saya nggak merasakan, mudah-mudahan jangan sampai gitu ya Kang. Gitu. Cuman yang jadi kesan sih itu aja sih, ketika Suling itu main, rata-rata memang audiens atau penonton tuh mengapresiasi gitu ya. Ketika Suling tuh main, atau ketika saya saat menyanyikan Nembang Rajah itu, mereka mengapresiasi lah. Entah itu tepuk tangan, entah itu berteriak-teriak dan sebagainya. Itu yang bikin saya berkesan lah gitu. Sampai terakhir waktu ada di manggung di Gor Pajajaran itu, kita beres manggung, itu ada salah satu audiens tuh sengaja datang ke room ganti kita, backstage ke backstage, bilang ke saya, aduh Kang, hatur nuhun pisan tadi ketika Kang main Suling gitu ya, karuhun pada datang bilang berterima kasih gitu kan. Kata saya teh, ini apa ini kan? Mungkin dia peka kali Kang. Walau alam antara peka jeung antara mainnya keur mabok gitu kan. Singit gitu.
ketemu lagi pas saat di event di Dramaga. Orang itu tehnya dia tuh di grup band apa gitu ya, dia bilang, aduh Kang, mohon maaf hari tadi emang saya lagi keadaan agak ya itu tadi agak oh ya gak apa-apa dan sebagainya. Kobam. Tapi ya grup bandnya dia sendiri memang alirannya bawa etnis juga gitu. Jadi Siluet itu jadi salah satu inspirator mereka gitu. Mereka pakai kecapi ya. Band apa tuh namanya? Lupa saya. Bukan. Itu yang Tarantula. Oh, Tarantula. Iya. Itu. Laba-laba. Laba-laba besar, Tarantula. Itu sih. Ya mudah-mudahan sih kalau saya pribadi jangan sampailah mengalami hal-hal seperti itu ya. Kayak gini sih enggak sama. Jangan. Gitu. Mungkin Kang Adon ada enggak Kang Adon? Ya mungkin kalau saya masih ya kan itu aja sih yang kemarin di FMA yang di kemarin di Faroe aja sih ya, maksudnya di Sayer terakhir female itu masuk dia ada double suara gitu, tapi ya masih diselidiki juga sih itu dari suara siapanya mah, itu aja sih yang ininya mah ada sih ya buktinya ada ya ada dikirim aja. Ada suara melengkingnya ya. Seharusnya kan dari Pima itu nggak ada yang suara melengking, cuma di lagu yang kemarin kita perform bawa itu ada yang lagu apa suara melengking tapi suara female. Gitu. Nah, kita ada ntar dikirim aja deh ya, ntar dikirim lagunya. Mungkin bisa dicari tahu juga lah, dibantu cari tahu apa emang ini real sound apa dari ada yang lain gitu aja. Paling itu aja sih kalau saya pribadi. Terus ada kemungkinan guys kan dari musik tradisional itu apa tadi karawitan ya Kang? Dari karawitan itu sendiri mengundang makhluk astral gitu. Boleh. Sebetulnya memang kalau dari orang tua zaman dahulu ya, dari sekian alat musik karawitan itu memang ada bisa mengundang hal seperti itu. Ada unsur mistisnya lah ya. Apalagi suling Sunda gitu. Makanya kan kalau dulu orang tuh zaman dulu tuh tong main suling peting-peting gitu. Kan pamali pisan tabu, nggak boleh main suling malam-malam gitu. Bahkan saya juga kalau misalkan waktu itu di rumah tuh malam main suling tuh saya selalu dimarahin tuh sama orang tua gitu. Bisa ada jurik gitu. Betul. Saya pengalaman Kang. Waktu dulu kan saya pas saat ini sebelum saya masuk Siluet ya. Jadi ketika saya main suling Sunda itu memang waktu latihan dulu kan latihan di kos itu ya, di kosan itu. Memang beda gitunya. Sampai saking nikmatnya itu main suling itu bisa sampai tidur gitu. Dan terus ketika main pun gitu ya. Itu kadang-kadang yang ngedengerin tuh bergidik ngeri gitu. Iya, kayak ke dimensi lain mungkin ya Kang? Iya gitu. Merindingnya tuh beda gitu. Bahkan saya sengaja waktu itu suka main di aula yang sengaja ada gaungnya gitu ya. Itu teman-teman tuh kalau udah Kal atau Ji, jangan dulu main suling deh. Gue merinding gitu sebagainya. Dan pernah kejadian kan waktu pas saat sholat jamaah di aula tersebut gitu kan. Saya sambil berdua sama teman gitu kan. Kata teman tuh yang jadi makmum, Ji, saya kan kadang-kadang suka dipanggil Ji juga. Ji, tadi anu milu sholat oke, pakai mau kena amanya. Siapa nih? Padahal nggak ada perempuan yang jadi makmum saat itu. Kita sholat berdua di aula gitu. Aulanya agak besar gitu kan. Makanya sih Ham, saya emang nggak lihat. Saya tadi nempok pas saat saya ruku jeung sujud katempok aya nu make mau kena jangan milu jamaah. Dan di situ tuh saya sering main suling tuh di aula itu tuh buat latihan. Allah alam ya, apakah memang sudah ada sebelumnya atau gimana gitu kan. Cuman ya coincidence aja gitu, kebetulan aja gitu kan. Boleh jadi memang ada unsur-unsur mistisnya. Tapi memang kalau
mendengar cerita orang-orang tradisional gitu, tradisi gitu ya, yang seniman-seniman yang bergerak di bidang tradisi, itu pasti aja ada unsur-unsur mistisnya gitu. Bahkan kalau mereka itu sangat menghormati pisan dengan alat-alat yang mereka pakai gitu. Sampai kayak alat-alat musik itu tuh nggak boleh dilangkahin, Kang. Iya, udah kayak boleh. Pusaka aja gitu. Udah, betul. Ya. Sakral. Itu nggak boleh gitu. Bahkan dulu pernah mendatangkan Kidalang almarhum Asep Sunandar Sunarya. Iya. Itu kayak icon cepotnya itu beda sendiri itu. Paling spesial tuh icon cepotnya itu. Allah alam deh, kalau misalkan di isu-isu yang beredar tuh ada unsur mistisnya tersendiri dan sebagainya gitu. Kalau di seni tradisi memang itu udah nggak aneh lagi. Iya. Bahkan kan kayak suara gamelan aja kadang-kadang goong itu suka bunyi sendiri. Itu kayaknya udah nggak aneh gitu. Kayaknya lebih syarat mistis di musik seni tradisi dibandingkan yang musik modern sepertinya. Kalau mau digali ya. Kalau menurut survei orang-orang dulu sih sebenarnya ya maaf kata bukan alat tradisi sendiri ya. Musik dari black metal aja itu menurut mereka itu semacam kayak magnet. Karena mengandung mistis apa gimana gitu kan. Dengan kita nggak ritual aja itu mereka itu udah hadir sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu menurut survei mereka itu dengan keyakinan mereka yang dibawa dari sana lah misalnya. Itu udah datang, apalagi kita melakukan ritual pemanggilan gitu. Udah pasti bukan hadir aja tapi bakalan ngerugiin entah itu personil atau yang lainnya penikmat musiknya gitu, yang headbanger atau yang mosing gitu. Toto nambah gitu. Nah itu nambah atau ya misalnya kejadiannya dulu ya kayak di Ciputat kayak gitu kan, yang dengan identiknya mereka itu yang vokalisnya pakai pocong gitu kan, itu yang mulutnya disumpel pakai kapas tapi masih bisa teriak. Nah, itu kan di luar logika. Mic digantung itu kanan kiri, kita teriak satu, ini nyaut sini nyaut dua, bukan karena masalah stereo. Nah, jadinya bukan dari alat tradisional juga seni musiknya kayak model black metal, terutama black metal itu pasti semacam kayak magnet musik-musik keras gitu kan, yang identik sama yang brutal banget orang gitu, gila lah gitu kan, kesetanan gitu kan. Jadi kita tambahin unsur etnik juga kan, sebenarnya pengen meredam itu juga ya, kemungkinan nggak terlalu brutal banget gitu, tapi tetap karena unsur mistiknya juga pasti ada. Jangankan di pure metal ya, digabungin sama etniknya ya udah jadi magnet tersendiri gitu. Jadi ada tambahan penikmat musiknya aja, jadi bukan dari makhluk hidup sendiri, jadi makhluk astral. Jadi banyak warna ya. Warna lah di musik gitu. Jadi gitu, banyak janggalan juga lah. Kalau ini. Terus seberapa berpengaruhnya Kang musik metal buat akang-akang nih? Kalau saya pribadi buat kehidupan pengaruh juga, ada terutama jati diri saya sendiri, perilaku. Jadi bisa mengontrol segala macam, mana saatnya kita emosi atau gimana ya. Nah itu saya ngambil dari filosofinya ya, metalnya ya begitu. Gue jenis musik metal begini, berarti gue nggak harus brutal keras gitu. Tapi saya ambil dari jenis musik metalnya gitu, kita harus kuat, harus tegas gitu kan.
nggak ada kan yang namanya metal itu kelihatan melo, melehoy, atau melambai gitu. Jadi kelihatan tulang lunak tadi kan. Tulang lunak lah. Jadi indahnya metal itu kalau menurut saya laki banget nih. Laki banget. Walaupun kita lagi sedih atau gimana gitu, nggak kelihatan gitu. Strong aja pokoknya. Mau kesusahan, lu mau nyungsep kayak gimana nggak kelihatan. Yang ini, oh ini anak tegar banget. Kalau saya pribadi gitu. Kalau yang lain, jadi sedihnya buat diri sendiri aja kan? Sedihnya buat diri sendiri aja, kita buat pandangannya kita aja gitu. Balik lagi bercermin lah, istilahnya bercermin dari segi musik gitu aja. Nggak tahu yang lain kayak gimana, mungkin sama atau gimana. Seberapa berpengaruhnya musik metal lu sama metal gimana? Pasti punya persepsi masing-masing. Kalau saya pribadi sih ya, sebenarnya pengaruh musik metal dalam kehidupan saya pribadi itu ya nggak jauh beda lah sama Emil gitu ya, buat bikin semangat saya gitu kan, buat nambah jati diri saya. Kalau misalkan musik yang saya dengarkan, musik yang saya mainkan itu ya emang bikin saya itu ya lebih apa ya dibilangnya ya, ya lebih ke lebih sensasi ke ya betul, ke sensasinya tuh yang beda sama musik misalnya kayak bukan ngerendahin musik lain enggak gitu ya, cuman lebih penyemangat aja gitu ke saya. Dampaknya itu saya bisa yang tadinya mungkin yang loyo tapi ngedengerin musik metal jadi semangat atau seperti apa gitu. Cuma ya paling itu aja sih, nggak lebih yang motivasi yang lebih insecure lagi nggak ada. Apalagi kayak sekarang ini mulai banyak tuh yang muncul kayak musisi-musisi yang berhijab tapi mainnya musik metal tuh kan. Nah, VOB terus ada beberapa juga ya kan. Nah kalau saya sih menilainya malah itu bagus lah ya. Ya bagus satu, biarpun mungkin mereka kayak berhijab atau apa dengan musik yang mereka bawain di scan metal gitu kan. Itu buat saya itu ya approve banget lah gitu. Spesial banget lah gitu. Ada kelebihan tertentu dari tiap personil mereka gitu, baik dari skillnya, dari permainan mereka juga gitu kan, ditambah dengan passion mereka itu ya berhijab. Bener. Nah paling ya buat saya salut banget lah gitu dengan umur masih muda ya mungkin ya, masih di beberapa tahun lah gitu kan, tapi dengan kapasitas mereka udah di atas rata-rata. Saya salut buat mereka. Michael? Kalau metal kan ada istilah metal nggak harus gondrong, ya, nggak harus begini, nggak harus begitu. Terutama ya ciri khas sendiri aja. Kalau penampilan metal gue begini ya udah, nggak harus tatoan, nggak harus piercing banyak. Lu metal tapi lu begini. Tapi kenapa orang gue nggak ngondek gitu aja istilahnya. Metalnya lebih metal syar'i mungkin. Kan kemungkinan dia mempertahankan stylenya mereka gitu kan, nggak masalah. Yang penting itu skill mereka kayak gimana, nggak harus apalah dia berhijab ya silakan gitu kan. Mau lepas hijab nggak masalah. Jangan. Itu kan kalau mereka kalau kita mah ya terserah mereka. Maksudnya gitu, kalau lagi di rumah kali ganti hijab. Di rumah ya terserah. Pasti. Saya sapuin dikit. Ini kan sempat ada kabar bahwa dari personil Siluet itu ada beberapa yang udah meninggal ya Kang. Gitu. Kesan-kesannya Kang. Iya. Dari saya dulu kali ya. Memang ada 3 personil yang ex-Siluet yang qadarullah sudah almarhum ya. Yang pertama itu ada Kang Yudian Korus. Oh Ino dulu ya, Kang Ino. Ada Kang Ino dulu. Sebagai itu drummer. Beliau memang almarhum saat itu, memang kebetulan sakit. Awalnya dari stroke ya, sempat membaik dan sebagainya, tapi terus ya qadarullah meninggal gitu kan.
Yang kedua ada gitaris Kang Yudian Chorus, biasa dipanggil Acong, meninggal karena sakit TBC waktu COVID. Dan yang terakhir itu drummer juga, itu almarhum Kang Musa Johan Saputra, itu karena sakit lambung gitu. Ya, pesan untuk keluarga dan sebagainya, kami semua dari Siluet ya, mengucapkan terima kasih atas jasa para almarhum yang telah membesarkan Siluet, yang telah ikut andil begitu banyak dan besar jasanya. Mudah-mudahan para almarhum itu amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kepada keluarganya selalu diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran. Ya intinya kami semua dari Siluet sangat berterima kasih atas jasa dan kehadiran mereka di Siluet ini gitu. Mungkin Kang Asep ada tambahan juga, Kang Asep? Tidak ada. Ada. Oh iya. Ya walaupun saya baru di Siluet gitu ya, walaupun sebelumnya, tapi saya udah ikutin perkembangan di Siluet kayak gimana gitu ya. Kasarnya saya dibilang kru nggak masalah gitu. Lebih tepatnya dibilang sahabatnya Siluet gitu. Tapi ada kesan buat mereka itu, kesan tersendiri lah buat personil yang udah mendahului saya ya. Pertama Yudi Chorus itu ya, Bang Acong ya, orang baik. Menurut gue ya emang baik banget lah, punya sebaik ya, berkesan banget lah sama saya. Nggak bakalan hilang perjuangannya. Saya lebih kenal dia dari sebelum gabung sama Siluet. Supelnya, solidaritasnya nggak sama sekali nggak ada celah gitu, buruk nggak ada di mata saya, itu nggak ada. 100% baik. Saya juga mau ucapin makasih banget buat dia. Kemungkinan insya Allah dia nyaksiin ya. Amin. Semoga dia tenang ya di alam sana. Amin. Itu aja. Buat almarhum Johan juga sama lah. Saya nggak ada kaku-kakunya sama sekali. Setiap personil itu mereka udah saya anggap kayak abang saya aja lah. Karena mereka emang usianya lebih tua dari saya. Tapi mereka mengerti apa ya, istilahnya seumuran aja lah. Mereka itu beradaptasi gitu. Jadi nggak ada canggung lah diantara kita gitu. Buat mereka ya, semoga mereka dipertemukan. Husnul Khotimah ya, semoga di kehidupan selanjutnya ya, di alam sana kita bakalan ketemu. Amin. Insya Allah. Itu aja. Buat pesan-pesannya buat generasi sekarang nih Kang, buat nyikapin musik-musik metal yang mungkin stigmanya dari dulu bahkan sampai sekarang terkesan negatif mungkin Kang ya, atau bukan terkesan ya, memang kebanyakan ya stigmanya negatif. Nah, buat menyikapi hal itu pesan-pesannya apa tuh Kang? Untuk rekan-rekan yang berhobi musik ya, tidak hanya mungkin di metal dan sebagainya, berkaryalah, berkreasilah tanpa harus memupus jati diri kita sendiri. Tetap juga kita harus memperhatikan norma-norma atau aturan-aturan kebaikan-kebaikan ya dalam berkehidupan, entah itu norma agama ataupun norma adat istiadat. Selama itu positif dan baik, tetap pertahankan.
alangkah lebih baiknya hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang buruk itu dihindari. Mudah-mudahan kita semua juga bisa istiqomah gitu. Amin. Karena kita juga kan pengennya ke arah yang lebih baik semua gitu ya. Nggak hanya untuk semuanya ya, nggak hanya untuk audiens ataupun siapapun, tapi mobil khusus buat kita yang ada di sini nih, para personil Siluet juga sebagai pengingat juga sih Kang gitu. Jadi kita juga tetap harus memperhatikan norma-norma yang ada gitu. Jangan sampai melanggar banget gitu ya. Mungkin melanggar sedikit ya itu wajar manusiawi lah gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan. Gitu aja. Nyerempet mungkin Kang. Iya. Tambahan lagi Kang? Ya untuk generasi sekarang ya, kalau misalkan emang mau menyikapi masalah stigma-stigma negatif dalam musik metal gitu ya, sebenarnya sih tidak semua musik metal seperti itu gitu ya. Kalau misalkan emang pengen menggeluti dunia musik metal, itu satu ya emang harus kita harus percaya dulu aja bahwa kalau misalkan setiap musik metal itu tidak hanya satu aliran aja gitu, banyak dan musik metal. Jadi kalau misalkan emang mau menggeluti musik metal, pahami dulu metal seperti apa yang kalian geluti. Betul. Tapi satu, tetap dalam istiqomahnya ya harus tahu adab, tahu aturan, sama hal-hal kebaikan yang lainnya aja, dan stay positif aja gitu. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu masuk ke diri kalian bukan karena dari musik metalnya. Paling itu aja sih untuk kalian semua, generasi-generasi penerus yang saat ini atau misalkan emang sedang menggeluti musik metal, silahkan kalian geluti musik metal atau musik apapun juga, tapi dengan satu syarat, hindari yang namanya perspektif negatif tentang musik metal. Jalani musik metal itu ya sesuai dengan kapasitas yang kalian miliki, kapasitas yang kalian mumpuni, baik itu materi-materi musik metal yang kalian punya sebelumnya, tapi jangan dijadikan dijadikan satu kejanggalan dari hal yang membuat si musik metal itu membuat diri kalian jadi negatif. Itu aja sih. Yang penting stay positif aja. Itu aja. Jadi skill yang diutamakan bukan gaya yang didahulukan ya Kang. Iya. Gaya nomor sekian. Yang penting skill dulu. Kang boleh sedikitnya ditunjukin nggak Kang suaranya krimnya Kang? Biar kelihatan gaharnya. Oke, siap. Balai Misteri. Oke, terima kasih buat para personil Siluet ya kan udah ngeluangin Sama-sama, waktunya Kang. terima kasih kembali. Buat hadir di Balai Misteri ya kan. Terus terima kasih juga buat edukasinya. Pengalaman-pengalaman selama manggung ya, selama berkarya di dunia musiknya ya kan. Segitu aja Kang ya, terima kasih banyak gitu kan. Sama-sama, terima kasih juga. Dan semoga kedepannya Siluet makin berkarya, amin, makin sukses. Amin. Ya kan? Terima kasih, terus amin. buat personil Siluet yang meninggal, yang udah meninggal juga semoga diterima amal ibadahnya, amin, diterima iman Islamnya, amin. Dan buat personil Siluet yang tidak hadir ya kan, salam dari kami dari Balai Misteri. Amin. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam metal.